Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ali Rashid dengan NIM 11222123. Saya dari kelas A2 mata kuliah PBO 2 yang didoseni oleh Pak Rian itu sendiri. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas dan juga materi yang disampaikan pada pertemuan kelima yang diberikan langsung oleh dosen saya, yaitu aplikasi combo box bernilai yang dikombinasikan juga dengan MySQL database sederhana ya. Di sini juga ada pengenalan baru buat saya tentunya, yaitu progress bar ya, dimana saya juga baru mengetahui hal ini dan cukup menarik bagi saya tentunya. Jadi mungkin kita langsung running ini aja ya, Java-nya biar langsung bisa saya jelaskan juga. Maaf ya sedikit lama di sini. Oke. Sekarang kita tinggal run dulu. Oke, di sini sudah berhasil di running ya aplikasinya. Di sini saya menambahkan nama karena saya pengen ketika user ataupun penggunanya ingin memesan atau menyewa kendaraan ya, dia harus memasukkan nama dulu. Jadi kalau dia sudah memasukkan nama dengan contohnya saya masukkan Ipang gitu ya, enter, baru dia bisa mengakses pilihan combo box yang ada, yaitu ada mobil, motor, sepeda juga ada di sini. Nah, ketika kita sudah memilih motor, maka kita tinggal menginput berapa jam nih tarif yang ingin kita gunakan gitu loh pada motor tersebut. Misalkan saya ingin menyewa selama 13 jam gitu ya, 13 jam. Nah, kita proses untuk menampilkan total bayar, di mana total bayar itu adalah perhitungan dari harga dikali jam tersebut. Kita coba proses. Nah, di sini langsung kelihatan ya hasilnya itu 26.000. Di mana ya 13 dikali 2.000 itu yaitu 26.000 itu sendiri. Lalu di sini juga saya menambahkan button clear, juga ada button save. Dimana kalau saya di sini mengklik save, maka data Ipang ini, data yang barusan saya input ini bakal tersimpan di database MySQL saya gitu. Coba kita langsung contohkan saja. Oh ya, dan juga ketika saya sudah berhasil menginputkan save baru, maka data yang di sini juga ikut menghilang ya. Ditambah kita juga harus memasukkan nama lagi, jadi nggak bisa langsung save terus gitu. Jadi dalam contoh seperti ini kan di sini ada message dialog, yaitu simpan berhasil. Ketika kita klik OK, nah maka dia akan masuk ke database baru di sini dengan nama Ipang, tadi motor 2000 dan juga jam 13 26.000. Oh ya, di sini untuk lebih pastinya kita juga langsung bisa cek dari my adminnya ya. Di sini saya ada database tugas dengan nama tabelnya register. Nah, di sini terdapat 3 data sesuai dengan yang tadi ada di aplikasi ya. Dan juga ada data baru di sini Ipang motor 2000 dengan jam 13 dan juga total harganya. Jadi aplikasi ini sudah bisa insert data dan juga menampilkan data dari MySQL tadi. Untuk lebih lengkapnya saya mau coba liatin source code-nya ya, sembari menampilkan ininya. Nah, di sini sebentar. Pada source code latihan tugas ini, pertama-tama banyak banget sekali library yang harus diimport ya, mulai dari action listener, number format ini saya pakai untuk tadi total harga ya. Jadi total harganya
biar pengguna itu melihatnya nggak pusing ya, nggak bingung melihat banyak angka di belakang gitu tanpa titik dan tanpa koma. Dan lokal ini juga masih berhubungan dengan number format karena saya menggunakan local ID ya, Indonesia itu sendiri. Di option panel ini untuk menampilkan tadi show dialog message, di mana ada notifikasi gitu tentang pemberitahuan atau kayak paspor salah atau apa gitu, intinya pemberitahuan tos saja gitu ya. Terus ada timer untuk ini, untuk progress bar. Ada juga connection, result set, statement, ini untuk MySQL ya, kebutuhan SQL. Juga ada table untuk table. Oke, balik di connection ini saya mendeklarasikan private string code type yang sesuai arahan dosen saya, harga, timer progress, dan juga saya membuat deklarasi baru yaitu boolean is name entered sama dengan false, di mana yang tadi kita lihat jika user itu belum memasukkan nama maka tidak bisa mengakses hal yang lain gitu, mulai dari proses, save, ataupun clear. Nah, clear ini pun gak bakal bisa ketika usernya belum memasukkan nama tuh. Oke, lanjut di sini juga ada tampil data, di mana tampil data ini ketika aplikasi kita running dia langsung menampilkan data yang ada di database MySQL saya. Nah, ini ada beberapa data ketika saya coba ulang ya, running ulang. Nah, di sini langsung terlihat kan database yang sudah ada di MySQL saya, karena itu ditaruh di bagian paling atas ya, di bawahnya ini. Lanjut lagi, nah ini ada sedikit codingan untuk proses bar ya, dimana saya setting proses bar itu dengan delay 20 untuk di sini ya. Jadi ketika kita menginput sesuatu gitu ya, sebut saja Agung, enter, nah dia menyewa mobil gitu dengan 2 jam. Nah, di sini ada progress bar yang berjalan dengan delay 20. Nah, selesai. Oh ya, di aplikasi saya juga setelah misalkan kita sudah memproses sebuah data nih, tapi kita nggak mau nih atau kelupaan gitu apa, kita bisa langsung melakukan clear ya, dimana kalau clear ini bakal balik lagi mengubah atau mengkosongkan isi dari kendaraan, harga jam, dan total bayar juga gitu. Nah, terus untuk oh iya, ada satu lagi. Jadi di aplikasi kombinasi saya ini, dari kedua materi yang sudah disampaikan dosen saya, di saya ini kan kita menginput sebuah jam ya. Nah, kalau saya di sini menginput sebuah karakter gitu, bukan angka, jadi ini bakal ada TOAS notifikasi tentunya. Jadi yang memudahkan atau menggampangkan pengguna untuk tahu gitu kalau ini salah gitu. Jadi misalkan saya tulis apa ya, asal-asalan gitu, terus saya coba proses, di sini total bayar nggak bakal keluar, tapi ada notifikasi kesalahan input jam harus berupa angka, seperti itu ya. Terus contoh lagi, kalau saya masukkan 0 gitu ya, apakah bisa gitu. Nah, ada notifikasi lagi notifikasi kedua tuh yaitu jam harus lebih dari 0 gitu ya. Kita clear lagi ya, kita lanjut. Nah ini ada private boolean integer string input ini untuk yang tadi ya, yang biar kalau menentukan kalau itu tuh harus integer, harus sebuah angka gitu tuh, karena ini number formatnya di return false dulu gitu. Ini combo box action performnya. Nah, di sini kan tadi ya yang dosen saya ajarkan sebelumnya juga ya, sama aja, cuman bedanya saya di sini memakai equals, nggak pakai sama dengan sama aja sih sebenarnya. Ya, lanjut apa lagi ya? Oh, mungkin ini kali ya. Value of harga jalan-jalan. Nah ini di private void jalan sini saya sedikit memodifikasi ya yang tadi. Jadi integer jam itu kita ambil dari jam inputan yang tadi sudah dibikin ya. Jadi jika jam itu lebih dari 0, maka harga bakal dikalikan jam. Number format itu buat ini ya, RP nya itu, buat format rupiahnya. Terus jika tidak,
maka ada notif atau tos jam harus lebih dari 0, kesalahan. Juga ada jika dia memasukkan sebuah karakter maka input jam harus berupa angka gitu. Nah, pada metode insert ini, void insert di sini yaitu untuk ini ya, untuk memasukkan data ke MySQL. Memasukkan data ke MySQL di mana saya melakukan insert into tujuannya yaitu table saya itu register dengan value atau nilainya itu txt yang lama kita panggil getText. Juga ada combo box yang tadi selected itemnya, terus ada txt harga, txt jam, tentunya jam, terus ada totalnya. Nah, jika berhasil maka bakal ada message dialog terus lagi simpan berhasil gitu. Lalu kita nge-set juga setelah kita nge-get nge-set. Nah, setelah itu, setelah saya melakukan penyimpanan, contoh ya, nah, misalkan saya pesan sepeda dengan nama Agung 3 jam gitu, kita proses, terus saya save di sini. Nah, setelah saya mau mengklik OK ini, nah dia bakal balik lagi ke setelan awal ya, ibaratnya setelan awal atau merefresh ya. Jadi harus masukkan nama lagi, nggak boleh klik sembarang lagi, karena di sini langsung saya false-in ya, semua dari combox, teks kemerahan, harga, jam, total, proses juga simpan gitu. Nah, ini metode tampil data itu yaitu metode untuk ini ya, table untuk mengambilkan data dari MySQL yang ada di phpMyAdmin ya, yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi di sini shortcut untuk menampilkannya, di mana kita membuat sebuah kolom baru dengan nama, jenis kendaraan, harga, jam, dan total harga. Nah, di sini ya, select itu kita memilih from register itu adalah tabelnya, table MySQL saya dengan start ini bahasa MySQL ya, saya juga sedikit kurang ngerti. Nah, ini ketika rs itu yang tadi yang start itu .next, maka bakal ngebuat raw atau enggak ke bawah baru gitu ya, file data baru, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, karena kita memiliki 5 ini ya, 5 title gitu, 5 head ya, 3, 4, 5. Oke, di sini juga ada button process action perform. Ini untuk ketika kita memencet proses, maka dia bakal mental ke timer progress. Timer progress itu yang dijalankan di atas tadi ya, yang dijalankan di mana timer progress. Nah, di sini ya, timer progress sama dengan new timer gitu. Terus dia berhentinya itu ada di sini nih, timer progress .stop. Nah, jadi ketika dia berhenti, stop, langsung menjalankan ini jalan ya, metode jalan berjalan itu yaitu yang ini yang tadi isi dari ini yang kita ngisi ya, jam, harga, segala macam. Nah, setelah mana ya, tadi sampai mana ya? Nah, tadi nyampe button proses ya. Di sini saya juga menambahkan button clear ya. Button clear ini saya bikin jadi ketika diklik, jika name-nya itu sedang diisi atau lagi ada itu, maka bisa dihapus semua isi dari itu kalau kita mencet tombol clear tentunya. Tapi kalau harusnya ini kan kalau nggak ada, bakal ada show dialog message lagi, yaitu harus masukkan nama terlebih dahulu gitu. Masa kita belum masukin nama udah mau clear ya kan. Nah, saya juga di sini menambahkan button baru yaitu button save ya. Button save itu dimana insert yang seharusnya bisa saya taruh di bagian atas juga, di bawahnya jalan tuh tadi, di bawahnya jalan ini saya pindahkan ke dalam button baru yaitu button simpan. Sini ada tampil data juga. Tampil data itu ya, tampil data ini metode yang ini tuh untuk ketika kita udah bosan banget ngisi ya, misalkan Cindo 1, 2 gitu, Cindo aja, misalkan apa ya, Jojo gitu. Enter motor dengan 15
maybe 15 jam mobil ya, 15 jam jujur. Nah, tapi ketika kita save itu dia langsung muncul di sini nih. Nah, ini fungsinya sebenarnya sama aja buat merefresh ya. Jadi seakan-akan bahwa ketika kita save tuh dia langsung terbaca gitu loh. Untuk write-nya gitu ya. Doc read. Nah, lalu sini aja teks nama action itu yaitu yang tadi ya, untuk biar tos ini nggak bisa digunain ya kalau kita nggak bisa bikin belum memasukkan nama, dimana di set true dulu. Ketika dia udah diisi namanya is empty dan sesuai, maka semua yang di set yang awalnya di set false itu di sini dirubah langsung menjadi set true. Lanjut ke mana ya? Oh udah. Nah, di koneksi Java sesuai ya, di koneksi Java karena nama DB saya itu tadi adalah DB tugas. Di sini saya juga membuatnya yaitu localhost DB tugas dengan user root dan passwordnya tidak ada ya. Oke, baik. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan dari aplikasi saya yang sudah dikombinasikan dari pertemuan 5 tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.